Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube kami, Zain Al Jamrani Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema hidden curriculum dalam pengembangan soft skill peserta didik yang kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dosen pengampu adalah Dr. Imam Mawardi MAG. Baik, kita lanjut saja langsung dengan pendahuluan. Salah satu unsur dari pendidikan yang berperan dalam menentukan kualitas lulusan dalam kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sangat penting dalam proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak bisa terlepas daripada adanya kurikulum. Karena kurikulum menggerakkan segala bentuk aktivitas pendidikan dengan tujuan tercapainya pendidikan. Dengan kata lain, berhasil dan tidaknya suatu proses pendidikan dengan mampu tidaknya seseorang, anak didik, dan peserta didik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, sukses tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung pada kurikulumnya. Selanjutnya, pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang sadar mengoptimalkan bakat dan potensi anak untuk memperoleh keunggulan dalam hidupnya. Unggul dalam bidang intelektual, memiliki kecakapan dan anggun sikap moralnya adalah harapan demi mewujudkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Pendidikan sebagai proses pengembangan kemampuan manusia, bakat dan kemampuan yang diperoleh. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang sangat menarik yang ingin penulis bahas hari ini, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hidden curriculum atau kurikulum eh, tersembunyi tersebut. Lalu yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengembangan soft skill dan bagaimana hidden curriculum dalam pengembangan soft skill peserta didik. Jadi tiga pembahasan ini yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, apakah hidden curriculum itu? Ya, hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum atau potensi ideal dalam seluruh aktivitas sebuah lembaga pendidikan. Jadi, di luar dari kurikulum yang dicanangkan, hidden curriculum itu tersembunyi sifatnya. Nah, apa itu hidden curriculum memiliki berapa fungsi? Di antaranya, pertama, hidden curriculum memberikan pemahaman mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, keyakinan, dan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Selanjutnya, yang kedua, hidden curriculum memiliki fungsi untuk memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik sebagai sebagai peserta didik sebagai bekal dalam fase kehidupannya di kemudian hari. Lalu yang ketiga yaitu hidden curriculum dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis. Lalu yang keempat adalah hidden curriculum juga dapat menjadi mekanisme dan kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku peserta didik atau maupun perilaku pendidik. Selanjutnya, interaksi guru yang dilakukan di kelas terhadap anak didiknya yang terjadi pada kurikulum tersembunyi terdiri atas 4 interaksi.
Yang pertama yaitu generalisasi, eh, merupakan proses yang dialami oleh anak didik, pengalaman yang didapatkannya dari kegiatan sekolah, baik dalam lingkungan sekolah maupun ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, modeling merupakan keteladanan yang diberikan guru kepada anak didiknya. Lalu yang ketiga, examplification atau examplification ini adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai kebaikan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu yang keempat adalah imbalan serta hukuman yang dilakukan. Imbalan adalah hukuman yang diberikan kepada anak didik jika berprestasi maka akan diberi imbalan. Sedangkan begitu juga sebaliknya apabila ia melakukan kesalahan maka diberikan sanksi. Nah, apa yang dimaksud dengan soft skill? Soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Selanjutnya, pengembangan soft skill berasal dari kata kembang yang mendapat awalan P dan akhiran an, yang berarti satu proses cara perbuatan pengembangan. Misalkan dikatakan pemerintah selalu berusaha dalam mengembangkan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Lalu yang kedua, pengembangan bahasa berarti upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan kehidupan bermasyarakat modern. Lalu yang ketiga, pengembangan masyarakat berarti proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, 9 kiat mengajarkan soft skill yang efektif antara lain. Yang pertama, pendidikan menjadi pendengar yang baik. Ya, pendidik menjadi pendengar yang baik eh, ketika peserta didik menyampaikan usul, ide, gagasan, serta pertanyaan. Maka yang kedua, membiasakan peserta didik mendengarkan saat peserta pendidik berbicara atau teman dan orang lain yang berbicara. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, memaklumi kesalahan peserta didik dan mendorong untuk meningkatkan serta memperbaikinya. Lalu yang kelima, tidak terlalu cepat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Lalu selanjutnya 9, tidak mentertawakan atau memperolok, merendahkan dan mengejek peserta didik yang melakukan kesalahan. Yang kedelapan, tidak kikir dalam memberikan reward kepada peserta didik yang melakukan hal-hal yang baik. Yang tujuh, memberikan kesempatan peserta didik berusaha untuk uh, mem- memecahkan untuk permasalahannya sendiri. Lalu yang keenam uh, adalah lebih mengedepankan dan menonjolkan keunggulan dan kelebihan masing-masing peserta didik daripada kekurangan menumbuhkan rasa percaya diri dari peserta didik. Jadi kesembilan soft skill ini yang efektif ini adalah yang pertama, saya ulang karena tadi tidak berurutan. Satu, pendidik beserta menjadi pendengar yang baik ketika peserta didik menyampaikan usul. Jadi seorang guru harus menjadi pendengar yang baik dari murid-muridnya. Lalu yang kedua, membiasakan peserta didik mendengarkan. Jadi kebalikannya, peserta didik juga
harus mendengarkan lebih baik dari pendidik, sama dengan hal saling saling menghargai. Siapa yang berbicara di depan, dia harus mendengarkan orang yang berbicara di depan mereka. Lalu menghargai perbedaan pendapat antara satu siswa dengan siswa yang lain. Lalu yang keempat, memaklumi kesalahan peserta didik, mendorong untuk meningkatkan peserta didik, memperbaikinya. Yang kelima, tidak terlalu cepat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Lalu yang keenam, lebih mengedepankan atau menonjolkan eh, keunggulan dan kelebihan masing-masing peserta didik daripada kekurangannya untuk menumbuhkan percaya dirinya. Lalu yang ketujuh, memberikan kesempatan peserta didik untuk berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Lalu yang kedelapan, tidak kikir dalam berikan reward kepada peserta didik yang melakukan sesuatu yang baik atau mendapatkan suatu ide, gagasan yang sangat baik. Kita akan memberikan reward atau jawaban yang eh, mengena, nah, sehingga kita bisa memberikan reward, tidak kikir memberikan pujian dalam bentuk pujian ataupun hadiah bagi peserta didik. Yang terakhir, tidak menertawakan atau memperolok atau merendahkan dan mengejek peserta didik untuk melakukan jika beliau melakukan kesalahan. Selanjutnya, hidden curriculum eh, atau kurikulum tersembunyi dalam pengembangan soft skill peserta didik itu akan membantu meningkatkan kepedulian seseorang peserta didik terhadap lingkungan, dengan seorang guru selalu menegur dan menasihati peserta didik yang susah diatur, sehingga mereka akan lebih sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah satu dan tidak baik untuk mereka. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memasukkan muatan soft skill ini mulai dari silabus dengan mencantumkan nilai karakter yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian dalam rancangan proses pembelajaran yang dikreatifkan pada kemampuan guru dalam mengelola kelas. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, yang mana dapat menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, saling menghargai, gotong royong, dan lain-lainnya. Selain kepandaian mengolah pembelajaran, soft skill ini akan lebih efektif jika diikuti dan harus disertai dengan teladan dari guru yang bersangkutan. Selanjutnya, penutup, keberhasilan hidden curriculum dalam pengembangan soft skill yang diberikan di sekolah mungkin belum 100% dapat merubah dalam kepribadian dari peserta didik, tapi minimalnya ada perbaikan sikap dari peserta didik tersebut, karena lingkungan lebih banyak mempengaruhi dan memberi masukan pada peserta didik. Selain dengan pembelajaran yang tidak kalah penting dalam pengembangan soft skill, peserta didik adalah dengan teladan yang harus diberikan oleh guru. Keteladanan ini akan sangat mendukung iklim sekolah sehingga akan membuat lebih efektif keberhasilan hidden curriculum dalam pengembangan soft skill peserta didik di sekolah itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Maka pentingnya hidden curriculum yang dimasukkan kepada pembelajaran supaya siswa lebih dapat memahami dan menghargai pendapat dari orang lain, dari temannya atau dari gurunya, atau punya sifat eh, yang membuat dia menjadi lebih mengetahui cara menyelesaikan masalah dalam kehidupannya nanti, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.